Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas bab 1 dari buku How to Expect the Unexpected karya Kit Yates. Betul. Judulnya ini menarik banget, perasaan intuitif. Atau ya yang sering kita sebut gut feelings lah. Hmm. Sumber kita langsung dari kutipan di bab itu. Nah, misi kita kali ini nih, kita mau bongkar. Apa sih sebenarnya perasaan intuitif itu? Penting nih. Kita bakal lihat gimana intuisi kita, kemampuan bawaan kita buat ngenalin pola, itu kadang kayak pedang bermata dua. Bisa bantu, tapi bisa juga nyesatin. Bener banget. Terus kita juga bakal kupas teknik-teknik yang, ya ampun, sering dipakai buat manfaatin bias kognitif kita. Gimana otak kita nyari pola, kadang di tempat yang nggak ada polanya sama sekali. Itu dia. Dan gimana semua ini ngaruh ke cara Anda ngeliat dunia, bikin keputusan. Oke deh, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, bab ini tuh emang langsung ngajak kita mikir ulang soal intuisi. Sesuatu yang kadang kita anggap sepele atau malah, wah, sakti banget gitu ya. Iya. Pertanyaannya kan, ini perasaan intuitif tuh bisikan goib, kemampuan super, gitu. Atau jangan-jangan, ini cuma produk sampingan otak kita aja yang super kompleks itu. Hasil evolusi yang kadang ya gitu, salah kaprah. Kenapa ini penting buat Anda pahami? Ya karena di dunia serba banjir informasi gini, Bener. kemampuan buat milah mana intuisi yang beneran ada dasarnya, mana pola asli, mana cuma kebetulan, terus ngenalin juga kalau ada yang coba mainin perasaan kita, itu krusial banget. Oke, kita mulai dari konsep kunci pertama nih. Patternicity. Nah, ini dia. Ini istilah buat ngejelasin kecenderungan alami kita, manusia buat nemuin pola, makna, atau hubungan di data yang sebenarnya acak atau ya berisik. Contoh gampangnya, Anda pernah nggak sih ngeliatin awan terus kayak nemu bentuk-bentuk gitu? Anak-anak penulis buku ini aja katanya bisa lihat kura-kura terbang, putri duyung lagi ngerokok, atau naga pakai topi di langit. Nah, itu patternicity lagi kerja tuh. Betul sekali. Dan ini bukan sekedar imajinasi anak-anak loh. Kemampuan ngenalin pola visual ini akarnya dalam banget di evolusi kita. Oh gitu ya? Contohnya fenomena manusia di bulan. Itu kan ada di banyak budaya di dunia. Ini contoh pareidolia visual. Pareidolia, oke. Para ilmuwan ngiranya ini ada hubungannya sama pentingnya ngenalin wajah manusia buat nenek moyang kita dulu. Buat bedain mana teman, mana musuh, baca ekspresi. Masuk akal. Itu vital banget buat bertahan hidup. Makanya otak kita punya area khusus, namanya fusiform face area. Tugasnya yang ngenalin wajah itu. Jadi gara-gara otak kita udah terlatih banget ngenalin muka buat survive, kita jadi bisa ngelihat muka di bulan, atau bahkan ini contoh ekstrim di buku, muka Yesus di roti panggang gosong. Iya, itu contoh terkenalnya. Tapi, nah disinilah warningnya. Kemampuan hebat ini, patternicity ini, bisa jadi bumerang juga. Itu dia masalahnya. Orang bisa ngerasa nemu pola angka lotre atau pola putaran meja rulet, padahal itu murni acak, nggak ada polanya sama sekali. Judi ya. Investor saham bisa kejebak ngeliat tren, padahal itu cuma naik turun pasar biasa aja. Bahkan di sains pun ada risiko peneliti salah nyimpulin ada hubungan sebab akibat di penyakit, padahal ya kebetulan aja kasusnya ngumpul di satu tempat. Hah, bahaya juga ya. Penulis sih janji bakal bahas ini lebih dalam lagi di bab-bab berikutnya. Oke, nah selain patternicity tadi, ada bias lain yang juga akarnya dari perasaan kita yang dibahas di bab ini. Normalcy bias, bias kenormalan. Bias kenormalan apa tuh? Itu kecenderungan kita buat, ya nganggap situasi bakal terus normal aja, semuanya bakal baik-baik aja, meskipun tanda bahaya udah jelas di depan mata. Semacam perasaan intuitif yang nenangin, tapi bisa bahaya banget. Oke. Kayak denial gitu ya? Bisa dibilang gitu. Contoh paling gamblang, paling tragis yang diangkat di buku ya, bencana Titanic itu, Oh iya, Titanic. dijelasin gimana banyak penumpang, bahkan petinggi perusahaannya, wakil presiden White Star Line, si Philip Franklin itu. Begitu yakinnya kalau kapal itu nggak mungkin tenggelam. Perasaan yang kuat banget kan? Iya, unsinkable itu ya? Dan perasaan atau keyakinan salah ini akibatnya fatal banget. Karena ngerasa kapalnya super aman, jumlah skoci dikurangin. Katanya sih biar deknya lebih bagus, lebih nyaman. Astaga. Parahnya lagi, pas udah nabrak, kapal udah mulai miring,
Normality bias ini masih jalan. Banyak orang yang nunda evakuasi, ngerasa, belum darurat ini. Waduh, Akibatnya, skoci-skoci awal yang diturunin nggak penuh. Intuisi kolektif bahwa semua bakal baik-baik aja, itu secara langsung bikin korban jiwa makin banyak. Pelajaran keras banget ini. gila ya efek perasaan bisa segitunya. Makanya bahaya banget kalau cuma ngandelin rasanya tanpa mikir kritis di situasi genting. Penulis juga bilang bakal bahas bias ini lagi nanti di bab 9. Oke, nah pindah dari bias internal kita nih. Bab ini juga nunjukin gimana elemen keacakan, randomness, itu sering jadi inti dari praktik ramal-meramal. Iya, ini menarik. Baik yang kuno maupun modern. Kita lihat contoh kayak I Ching di Tiongkok, yang pakai 64 heksagram dari proses acak. Atau kleromancy, ngeramal dari undian acak. Akultomancy, baca pola jarum jatuh di tepung. Sampai zoomancy, nebak dari perilaku hewan yang aneh. Banyak ya caranya. Pertanyaan menariknya, kenapa justru keacakan ini jadi penting banget buat dunia ramal-meramal? Yang menarik itu gimana keacakan ini dipakai. Jadi pakai alat atau proses acak, lempar koin, kocok kartu, lihat awan, itu ngasih ilusi kalau jawabannya datang dari kekuatan di luar si peramal. Oh, jadi bukan dari dianya ya? Iya, kayak pesulap nunjukin tangan kosong gitu, nothing up my sleeves. Seolah-olah kendalinya di nasib atau alam semesta. Padahal seninya itu bukan di proses ngacaknya. Terus di mana dong? Seninya itu diinterpretasi hasil acaknya. Keacakan itu kayak kanvas kosong, pramalah yang ngelukis cerita di atasnya. Cerita yang dibikin biar kedengeran, masuk akal, personal, meyakinkan buat orang yang lagi nyari jawaban. Wah, pinter juga ya. Jadi, keacakan itu cuma alat buat ngasih legitimasi ke interpretasi dia yang subjektif banget. Ini nyambung ke teknik-teknik spesifik yang sering dipakai sama orang yang ngaku bisa baca orang lain tanpa info awal. Yang namanya cold reading itu ya. Tepat sekali. Penulis buku ini bahkan cerita pengalaman pribadinya pas ketemu peramal tarot namanya Paula. Yah, cold reading itu kumpulan teknik psikologis buat gali info dari klien, tanpa si pembaca ini tahu apa-apa sebelumnya. Ini bukan cenayang, tapi lebih ke lihai baca orang dan manfaatin bias kognitif kita. Oke. Coba kita lihat alat-alat utama cold reading yang dipakai si Paula ini. Pertama, ada yang mainin pernyataan umum sama pujian-pujian samar. Pernyataan umum. Maksudnya gimana? Pernah gak Anda ngerasa dengar ramalan atau deskripsi kepribadian yang umum banget, tapi kok rasanya pas banget buat Anda? Nah, itu seringnya hasil dari teknik kayak pernyataan Barnum. Barnum? Kayak sirkus itu? Iya, PT Barnum. Motonya kan, kami punya sesuatu untuk semua orang. Pernyataan Barnum itu pernyataan yang kedengeran spesifik, tapi sebenarnya berlaku buat hampir semua orang. Misalnya si Paula bilang ke penulis, Anda orangnya intuitif banget. Atau Anda empatinya tinggi, pinter baca orang. Iya. Siapa sih yang nggak mau dibilang gitu? Nah, pernyataan ini kerasa pas karena emang dibikin buat pas ke banyak orang. Terus ada lagi? Ada. Kecenderungan kita buat nerima deskripsi umum dan samar sebagai sesuatu yang akurat dan personal, itu namanya efek Forer. Efek Forer. Iya, dari psikolog Bertram Forer. Dia pernah bikin eksperimen klasik. Kasih tes kepribadian ke mahasiswa, terus hasilnya dikasih analisis yang sama persis ke semua mahasiswa. Isinya ngambil dari kolom astrologi koran. Terus hasilnya? Hasilnya, rata-rata mahasiswa ngasih skor 4.3 dari 5 buat akurasi deskripsi itu. Mereka ngerasa deskripsi generik itu unik banget buat mereka. Ini nunjukin betapa gampangnya kita ketipu. Wah. Paula juga pakai Rainbow Rules. Ini ngasih pernyataan yang nyakup dua sisi berlawanan dari sifat atau emosi. Misalnya, kadang Anda bisa terbuka banget, sosial, tapi di lain waktu Anda lebih nyaman nyendiri. Siapa coba yang nggak pernah gitu? Iya juga ya, hampir semua orang gitu. Hampir pasti benar buat semua orang. Nah, bias konfirmasi, bikin kita fokus ke bagian mana yang lagi relevan sama kita saat itu. Jadi intinya teknik awal ini manfaatin keinginan kita buat dimengerti, sama kecenderungan kita buat ngelihat diri sendiri di omongan yang sebenarnya umum banget ya. Tepat, mereka mainin harapan sama bias konfirmasi kita. Selain itu, ada juga teknik buat bangun kredibilitas dan hubungan, sambil manipulasi memori sama persepsi kita pas ngobrol. Oke, contohnya gimana tuh? Paula pakai yang namanya psychic credit. Dia coba yakinin penulis kalau penulis juga punya semacam bakat cenayang gitu. Oh ya. Dia bilang, aneh ya,
Padahal baru pertama ke sini, tapi saya ngerasa ada koneksi spiritual kuat di sekitar Anda. Atau kasih contoh umum. Ini kayak kalau Anda lagi mikirin seseorang, tiba-tiba orangnya nelepon. Sering denger sih yang kayak gitu. Tujuannya, bikin klien ngerasa spesial, punya kemampuan yang sama, jadi lebih segan buat raguin metode atau kesimpulan si peramal. Bangun kepatuhan halus gitu. Wah, cerdik banget ya. Terus ada lagi yang mainin memori atau persepsi kita. Ada. Penulis bahas frekuensi illusion, atau sering disebut juga efek Bader-Meinhof. Bader-Meinhof. Apaan tuh? Pernah nggak Anda baru belajar kata baru atau mau perhatiin merek mobil tertentu, terus tiba-tiba Anda ngerasa lihat atau dengar kata merek itu di mana-mana? Ya sering. Nah, itu dia. Penulis ngalamin ini sama P.T. Barnum. Abis nonton filmnya, The Greatest Showman, terus pas riset nemu istilah pernyataan Barnum, nggak lama nonton ulang Gangs of New York, nemu karakter Barnum lagi di sana. Rasanya kayak pertanda gitu. Padahal, itu cuma ilusi frekuensi. Perhatian selektif kita jadi fokus ke hal baru itu. Efek resensi, info baru lebih gampang diingat, sama bias konfirmasi, bikin kita ngeliatnya lebih sering. Bukan sihir, tapi cara kerja otak kita aja. Oke. Selain itu ada teknik yang lebih aktif nebaknya? Ada. Misalnya shotgunning. Ini kayak nembakin banyak tebakan umum atau samar ke klien. Kayak peluru senapan sebar, shotgun. Ditembak gitu? Iya. Saya lihat angka 4. Ini jumlah saudara, atau orang tua sama anak, atau mungkin ada hubungannya sama bulan keempat. Klien kan otomatis nyoba nyocokin ke hidupnya. Iya. Kalau ada yang kena, klien ingat. Kalau banyak yang meleset, ya udah dilupain aja. Peramal tinggal nunggu respon klien buat tahu mana tebakan yang berhasil. Ini ada hubungannya sama cara kerja memori kita juga dong? Betul banget. Ini nyambung ke memory bias, khususnya efek von Restorff. Psikolog Hedwig van Restorff nemuin kalau kita cenderung lebih gampang ingat hal-hal yang unik, nonjol, atau beda secara emosional. Jadi yang biasa aja lupa gitu? Iya. Dalam konteks cold reading, klien bakal lebih mungkin ingat satu tebakan mengejutkan yang kebetulan benar dan lupa sama 10 tebakan biasa yang salah. Peramal tahu ini, makanya mereka lempar banyak umpan, ngarep ada satu yang nyangkut dan diingat banget sama klien. Terus ada juga cara nanya yang licik ya, yang expose facto declaratives itu? Benar. Ini pernyataan yang sengaja dibikin ambigu, biar bisa ditafsirin ulang kalau faktanya udah ketahuan. Salah satu bentuknya vanishing negative. Vanishing negative? Gimana tuh? Si Paula nanya ke penulis, ayah Anda nggak terlalu tinggi kan? Pakai negasi, nggak terlalu. Bikin maksudnya jadi ambigu. Kalau penulis jawab, iya nggak tinggi, Paula bisa klaim udah tahu. Kalau penulis jawab, enggak kok, ayah saya tinggi, Paula bisa gampang ngeles. Oh iya, saya juga ngerasanya gitu kok. Haha, licik banget. Tujuannya ya gali info sambil tetap kelihatan seolah-olah udah tahu. Cara nanya yang aman buat peramal. Oke. Jadi teknik-teknik ini, Barnum, Forer, Rainbow Ruse, shotgunning, vanishing negative, itu masuknya cold reading ya? Umumnya iya, tapi ada juga yang namanya worm reading. Ini mirip, tapi lebih ngandelin pernyataan umum berdasarkan statistik demografi atau pengetahuan umum soal manusia, yang kemungkinan besar cocok buat banyak orang di kelompok tertentu, tanpa perlu interaksi dalam buat gali info. Contohnya? Contohnya, pas Paula coba nebak penyebab kematian ayah penulis. Masalahnya, ayah penulis masih hidup. Tapi biar nggak canggung, penulis waktu itu ngangguk aja. Waduh. Ini nunjukin gimana tekanan sosial bisa bikin kita segan buat ngoreksi, bahkan pas kita tahu itu salah. Jadi ada cold reading yang interaktif, warm reading yang lebih umum, terus ada satu lagi nih yang tingkatannya beda, hot reading. Kedengerannya lebih serius nih. Emang, beda sama cold dan warm reading yang ngandelin kelihayan psikologis pas sesi, hot reading ini melibatkan tindakan yang lebih proaktif dan ya bisa dibilang curang. Curang gimana? Peramal secara aktif nyari info spesifik soal calon klien sebelum ketemu. Info ini nanti disajiin seolah-olah dapatnya dari kemampuan cenayang atau intuisi. Wah, gimana caranya mereka riset diam-diam gitu? Dulu sama sekarang beda kali ya? Dulu mungkin lebih repot ya. Bisa ngecek buku telepon, nyamar jadi sales atau misionaris buat mancing ngobrol sama tetangga, tukeran info sama peramal lain, atau bahkan ke kuburan lokal buat nyatet nama sama tanggal dinisan kerabat klien. Hah,
Sampai segitunya, niat banget ya. Kalau sekarang? Sumber kita sih nggak rinciin metode modernnya, tapi gampang lah ngebayangin gimana internet sama medsos jadi tambang emas informasi pribadi. Jauh lebih gampang buat hot reading sekarang. Iya juga sih. Tapi yang paling ditekankan di buku ini bahayanya, terutama potensi eksploitasi ke orang-orang yang lagi rapuh secara emosional. Misalnya keluarga yang lagi berduka atau nyari orang hilang. Buku ini ngangkat satu kasus yang sedih banget sebagai contoh ya, hilangnya Jacob Wetherling, anak 11 tahun yang diculik tahun 1989. Ya, kasus Wetterling ini jadi ilustrasi tragis gimana klaim cenayang dan potensi hot reading bisa ngasih dampak buruk banget ke investigasi dan korban. Gimana tuh dampaknya? Di hari-hari kritis setelah Jacob hilang, sumber daya polisi yang berharga malah kebuang buat ngejar petunjuk dari puluhan orang ngaku peramal. Ada satu kejadian, tim gabungan termasuk FBI habis 2 hari penuh nyari di negara bagian lain cuma berdasarkan visi peramal dari New York. Sementara wawancara mendalam ke tetangga atau investigasi ke tersangka utama yang sebenarnya udah ada, Denny Heinrich, malah ketunda. Keluarga Wetterling sendiri gimana? Ikut jadi korban juga? Banget. Mereka terus-terusan dihubungin orang ngaku peramal. Ada yang minta dikirimin mainan atau baju Jacob buat bantu nyari. Telepon tengah malam bunyi terus, bawa petunjuk baru. Ya ampun. Ini nggak cuma nambah beban emosional keluarga yang lagi hancur, tapi juga bikin perpecahan internal karena beda pendapat soal gimana nanggepin peramal-peramal ini. Dan ironisnya, semua petunjuk itu nggak ada hasilnya sama sekali. Sama sekali nggak. Bahkan prediksi peramal terkenal kayak Sylvia Brownie di kasus ini, belakangan terbukti salah total. Pelaku sebenarnya, Denny Heinrich, baru ngaku dan nunjukin lokasi jenazah Jacob tahun 2016. Hampir 27 tahun kemudian. Gila. Jadi pertanyaan pahit kan, gimana kalau waktu dan sumber daya investigasi fokus ke bukti nyata dan kerja polisi biasa aja dari awal, bukan ngejar perasaan intuitif orang luar? Tapi, di tengah penipuan gini, ada juga yang coba ngelawan ya. Buku ini nyebut nama Bob Newgard. Betul. Bob Newgard ini mantan polisi, sekarang jadi investigator swasta yang fokus ngungkap dan ngebawa peramal palsu ke pengadilan. Dia sukses di banyak kasus. Contohnya? Salah satunya bantu dokter di Miami yang ketipu $12.000 sama peramal Gina Mary Marks. Si Marks ini yakinin dokter kalau masalah cemasnya itu gara-gara kutukan daging dari rekan kerjanya. Aneh kan? Hah? Kutukan daging? Iya, absurd tapi dipercaya korban. Terus Marks nawarin ritual pembersihan mahal. Newgard berhasil bongkar ini. Jadi ada kok upaya perlawanan. Oke, balik bentar ke pengalaman penulis sama Paula si peramal tarot. Di akhir pertemuan mereka, penulis nyimpulin, meskipun Paula nggak ngasih pencerahan apa-apa, dia harus ngaku kalau Paula ini jago banget mainin permainannya. Mahir ya. Dan ironisnya, ucapan terakhir Paula, semoga berhasil ya bukunya, kamu bakal baik-baik aja, itu malah jadi yang paling ngena buat penulis waktu itu. Padahal mungkin cuma basa-basi aja. Dan refleksi akhir bab ini penting banget buat Anda renungkan. Penulis ngajak kita ngenalin alat-alat industri cenayang ini, Barnum, Forer, Cold, Warm, Hot Reading. Tapi, yang lebih penting lagi, kita juga perlu ngenalin bias-bias kognitif di diri kita sendiri yang bikin kita rentan. Bias apa aja tuh? Ya kayak kecenderungan kita buat terlalu optimis, prinsip Pollyanna, cara memori kita yang nggak sempurna, kecenderungan mikir magis, atau gimana info terbaru kerasa lebih penting, efek resensi. Jadi, perasaan intuitif kita itu gimana? Gut feeling kita itu bisa jadi emang alat bantu evolusi yang berguna di beberapa situasi. Tapi jelas nggak sempurna. Bisa dieksploitasi orang lain atau bahkan, dan ini sering, nipu diri kita sendiri. Jadi intinya apa nih buat Anda semua? Kewaspadaan ya. Itu dia. Kita perlu lebih kritis, baik ke bisikan hati atau perasaan intuitif kita sendiri, maupun ke klaim orang lain yang mungkin coba manfaatin itu. Jangan ditelan mentah-mentah lah perasaan yang muncul gitu aja. Tepat sekali. Bab ini kan banyak ngupas gimana kita bisa ditipu orang lain yang pinter manfaatin cara kerja pikiran kita. Tapi, ada satu pemikiran penutup yang menarik dari penulis. Kita nggak selalu butuh penipu dari luar buat nyasar. Maksudnya? Kadang, bias dan cara pikir kita sendiri udah cukup buat bawa kita ke jalan yang salah. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan penting buat Anda pikirin. Seberapa sering sih Anda ngandelin perasaan intuitif dalam hidup buat keputusan besar atau kecil? Setelah dengar pembahasan kita hari ini soal gimana intuisi bisa dibentuk, dimanipulasi, bahkan salah, apa Anda bakal lebih sering berhenti bentar buat ngeritik intuisi Anda itu?
Mungkinkah musuh terbesar intuisi sejati Anda itu bukan penipu di luar sana, Tapi, tapi justru bias-bias kognitif yang diam-diam kerja di dalam pikiran Anda sendiri? wah, dalam juga ya. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga penjelajahan kita soal perasaan intuitif dari bab 1 ini ngasih Anda wawasan baru yang berguna ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.